Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama adalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul untuk sama-sama mengikuti kegiatan rutin upgrading SDM yang juga terbuka untuk umum ya. Karena memang materi-materi yang diberikan juga sifatnya umum untuk bagaimana menambah kapasitas pemahaman skill kita sebagai pekerja, sebagai aktivis misalkan, juga bermanfaat buat teman-teman mahasiswa di kampus. Dan pada sekarang saya akan coba menyampaikan tentang leadership, tentang kepemimpinan. Kacamata manajemen organisasi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk kepada orang-orang yang berusaha untuk melaksanakan sunnah beliau, dan pada gilirannya Rasulullah berkenan untuk mengabulkan doa kita agar kita diberikan syafaat oleh beliau di akhir nanti. Amin. Bapak Ibu, teman-teman semua, tema tadi yang saya akan sampaikan adalah tentang leadership, tentang menjadi pemimpin. Kenapa ini disampaikan? Karena satu, kita semua adalah pemimpin. Bukan hanya pemimpin sekolah gitu ya, pemimpin organisasi, SD, TK, yayasan, ormawa gitu ya. Bukan hanya itu saja yang disebut dengan pemimpin, tapi kita pribadi pun dengan diri kita akan dimintai pertanggungjawaban. Gitu ya. Karenanya yang namanya skill sebagai pemimpin itu harus dimiliki sebenarnya oleh pribadi kita yang tidak punya anak buah sekalipun. Sebenarnya kan gitu. Jadi ini termasuk kategori skill of life berarti. Kecerdasan hidup kita. Skill yang harus dimiliki oleh setiap individu. Nah, itulah karenanya materi leadership ini bukan hanya untuk kepala sekolah gitu kan, tapi semua SDM-nya Robani, masyarakat umum gitu yang mau ikut dengan kegiatan kita juga sebagainya bisa punya pemahaman implementasi terkait menjadi seorang pemimpin itu, karena Allah akan memberi pertanggungjawaban. Apalagi dia memposisikan diri sebagai pemimpin beberapa orang. Nah ini ya, dalilnya dari riwayat Bukhari dan Muslim, kamu semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Penguasa adalah pemimpin, ya. Atau penguasa presiden gitu ya, gitu. Menteri, bupati, wali kota, gubernur, gitu. Dan termasuk mungkin juga penguasa SD, penguasa TK, ya. Dan akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin di dalam keluarganya, ya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya sebagai istri. Pelayan adalah pemimpin di dalam mengelola harta majikannya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Kamu semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Kita pribadi adalah pemimpin terhadap diri kita sendiri, makanya kita ada hisab di akhirat nanti tentang apa yang kita lakukan, tentang harta yang kita habiskan, ya, tentang pekerjaan yang kita lakukan. Jadi artinya tadi saya bilang, maksudnya sebagaimana apa yang Rasulullah sampaikan, kita semua adalah pemimpin. Nah sekarang bagaimana how to be a leader gitu, bagaimana menjadi seorang pemimpin itu? Minimal memimpin diri kita sendiri supaya jangan sampai jadi belepotan bermasalah hidup kita, kan gitu. Okay. Apalagi ya memang spirit dari materi ini juga mengarah kepada bagaimana membangun kepemimpinan yang itu bisa bermanfaat buat orang banyak. Tadi saya berharap ketika dapat materi ini, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya itu jadi punya pemahaman, punya kesiapan untuk memimpin dirinya, menjadikan dirinya lebih baik, sehingga nanti ini akan jadi modal yang kuat untuk bagaimana memimpin orang lebih banyak. Seperti itu. Perubahannya kan akan berganti nih. Kepala SD akan mungkin bunda-budi terus harus diganti. Dan jangan sampai
kualitas pemimpin pengganti Bunda Uri itu lebih jelek daripada Bunda Uri, harus lebih baik sehingga ini lembaga ini bisa terus berkembang. Nah, ama-ama nggak selamanya di kepala TK, pasti akan berganti, diganti oleh yang memang punya kapasitas bahkan melebihi ama-ama. Ini siklus yang memang tidak bisa kita hindarkan sebagai sebuah organisasi yang modern, yang sehat, yang akan berkembang. Nah, status quo. Makanya perlu juga teman-teman semuanya, Ustaz, Bunda, Ama sekalian mempersiapkan diri juga untuk memimpin dirinya sehingga layak untuk memimpin orang lain. Yang sekarang menjadi pemimpin itu semakin lihai di dalam menjadi mengelola kepemimpinan. Ini definisi seorang pemimpin. Coba dipahamkan aja. Okay. Merumuskan visi bersama. Visi itu cita-cita. Dia merumuskan cita dirinya, cita-cita dia, dan cita-cita organisasi yang dipimpinnya. Okay. Lalu apa yang dilakukan? Menggerakkan orang bersama dia. Dia bergerak dan dia juga mengajak juga teman-temannya, anak buahnya yang dipimpinnya untuk bergerak. Okay. Mencapai tujuan dari cita-cita dan visi tadi. Salah satu indikatornya adanya perubahan, ya kan? Kan ayo kita jalan yuk. Nah, ini dari sini kepada ke sini menuju ke sana, ini berarti ada perubahan. Okay. Itu definisi dari seorang pemimpin. Sebelumnya saya akan kepada ini, kayak tadi saya bilang, jangan khawatir, ini bukan pelatihan buat kepala sekolah, ini pelatihan buat kita semua. Materi ini kebanyakan adalah untuk kita. Karena sebelum memimpin orang lain, menggerakkan orang lain, maka pimpinlah dulu diri sendiri. Gimana caranya memimpin diri sendiri? Mau nggak? Tahu caranya? Self leadership, ya. Kepemimpinan diri adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan diri untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Okay. Sebelum memimpin orang, kita harus bisa memimpin diri sendiri, memantaskan diri kita. Gimana caranya? Ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh kita. Ini bicara masalah you, us. Bicara masalah you, I. Dirimu dan diri saya, pribadi. Sehingga nanti dampaknya Ustadz, Ama, Bunda, teman-teman semuanya, ketika kita bisa memimpin diri kita sendiri, maka kita punya tujuan, gitu kan? Kita positif thinking, kita move on terus, begitu kan? Seperti ada masalah kita move on, ngobrol-ngobrol dengan masalah, pede, gitu loh. Kalau jadi bisa memimpin diri sendiri, jadi kita terus aja bergerak. Gitu. Nah, ini kan bagus nih. Kalau SDM Robani seperti itu kan, kita ketemu SDM yang saya bilang di atas rata-rata stok, iron stock masa depan. Kan? Pertama adalah cita diri. Cita diri ini cita-cita, mimpi, gambaran masa depan, visi, kalau bahasanya visi. Terus yang kedua, kendali diri. Nanti saya akan jelaskan apa itu kendali diri. Yang ketiga, citra diri. Citra diri itu nilai diri. Kalau kendali diri itu yang mengendalikan kita. Bagaimana kita bisa tadi terus move on dengan masalah eksternal maupun masalah internal. Lalu kalau citra diri, bagaimana kita mau menilai diri kita sendiri? Ada yang mencitrakan negatif. Ketika dia mencitrakan negatif, maka akan terus negatif. Dia akan menjadikan dirinya negatif. Itu bahaya. Nanti akan kita. Oke, sekarang kita bahas tentang cita diri. Cita diri bermula dari kepemimpinan, bermula dari cita diri. Cita diri adalah suatu gambaran akan kualitas diri di masa depan yang secara pribadi bermakna, menginspirasi serta menggerakkan. Oke. Tujuan kita diri. Nah, kemana kita? Kalau jelas, lagi kita budak-budak rapi berjalan, nah kemana, bro? Ustaz, nah kemana? Aku
ke warung Erik di Simpang Sarjana itu. Kan jelas, ya, oh aku kebetulan ke situ namanya udah pas nama itu, aja sampai dia, temen dia juga ketemu, oh, Pak, nak beli ini. Tapi ketika kita udah ada rapi rumah, nah kemana? Udah tahu kemana baik terserah. Jalan ini mengarahkan saya. Kira-kira kemana lah kan? Ke kanan, ke Keluar Sarjana, ke kiri, masuk ke dalam, lebih dalam lagi. Kira-kira kemana? Bingung dia, habis waktu dia. Enggak punya arah. Nah ini berbahaya. Oleh karena itu, masing-masing kita harus punya tujuan. Yang paling agung, yang paling mampu membingkai ini semua apa? Tujuannya? Hah? Apa kira-kira? Hah? Tujuannya apa? Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah tujuan yang paling agung. Sebenarnya kalau muslim itu sudah punya pakemnya, sudah dibingkai. Tidaklah diciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Kita ini adalah ibadah kepada Allah, itu tujuan. Itu garis besarnya, itu bingkainya supaya kemana-mana. Artinya berbuat baik kepada Tuhan sebagai pencipta kita, berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik kepada alam ini. Tapi itu perlu di breakdown, gitu loh. Perlu diturunkan dalam bentuk aplikasi yang konkret yang bisa kita banget. Gitu. Hanya itu perlu di breakdown. Maksud yang sudah membingkai itu sudah bagus, nah permasalahan yang bukan muslim itu nggak punya tuh. Tuhanku siapa? Tuhanku uang, kan gitu. Tuhanku jabatan, Tuhanku mobil dulu tuh mau kapal pesiar atau mobil apa gitu seperti itu. Nah itulah Tuhan kita susah hanya materi semata, sempit sekali tujuannya seperti itu. Halal haram hantam pada gilirannya kan. Nah ini kan jadi nggak sesuai. Allah sudah bikin bingkai, tetapi tolong diturunkan. Saya kasih tip and tricksnya. Bingkainya itu harus smart. Cita dia. Harus smart. SMART. Specific, measurable, achievable, realistic, and time bound. Smart. Nah kalau belum ada yang punya cita diri yang smart, ya itu memang mengindikasikan kita hanya punya bingkai umum. Itu pun juga lupa pola bingkai umumnya. Oh ternyata ibadah ya. Nah ini kalau kita ini apa? Menjalani kehidupannya apa? Aku Pak menjalani kehidupannya sebagaimana air mengalir baik. Kemana air mengalir di situ lagi berjalan. Masalahnya kalau air itu ke danau bagus. Air itu ke sungai bagus. Air ke septic tank. Kan akhirnya jadi nggak bagus. Kita harus punya kita ini. Itu syarat menjadi seorang pemimpin ini, ya. Smart. Apa S-nya? Specific. M-nya measurable. A-nya achievable. R-nya realistik, dan T-nya spesifik itu terperinci, detail. Measurable itu bisa diukur, bahkan pakai hitung-hitungan, ada angkanya. Okay? Achievable itu bisa kita laksanakan. Realistik itu nggak ngawang-ngawang. Kita nih nginjek di bumi, jadi jangan mimpi jadi Superman gitu. Aku nak pengen terbang gitu, kan menjadi superhero, itu mah ngawang-ngawang namanya. Time bound, ada waktunya. Kenapa? Karena tujuan kita diri adalah sebagai sumber motivasi, menciptakan energi untuk berprestasi dan menjadikan hidup kita lebih baik. Nah, sekarang silakan. Nah, ini lihat ya di bawah ini, cita diri yang smart ini akan juga jadi nggak efektif kalau nggak ditulis. Nggak ditulis. Bahkan seharusnya ini dibaca setiap saat. Bahkan lebih ekstrim lagi, ini disampaikan kepada orang lain. Sampaikan kepada orang lain. Aku mau jadi hafizah Quran 30 juz tahun 2024. Tolong namanya doanya namanya. Kayak gitu kan. Sampaikan kepada orang lain. Aku mau berangkat umroh bersama suami
dan bapak ibuku dan mertua itu tahun 2025 pakai uang aku sendiri hasil nabung. Tolong mamanya doakan, tolong ya bundanya doakan, jangan smart. Jadi suka-suka salah kita ini, smart ini nggak kita penuhin, jadi akhirnya suka nggak jelas. Oke, saya mundur aja, time bond harus ada 2020 disebutkan ya. Gitu ya. April 2020 itu lebih spesifik, lebih bagus. 27 April 2020 itu lebih keren. Harus ada tadi, ingin menjadi psikolog anak kapan? Kalau nggak ada time bond tadi jam 14 ketemu di IP, kalau nggak ada waktunya dia akan santai aja, ada kawan yang lain, tunggu dulu, ini berhenti dia ngobrol dulu, ngopi dulu dengan baik, ngopi dulu, Rizky yang ditolak katanya, karena nggak jelas ada waktunya. Tahu-tahu umur kita udah selesai. Udah terletak itu udah tua, nggak boleh, harus ada time bond. Ya tolong koreksi itu. Ya, mau berangkat haji, mau kuliah lagi, mau keluar negeri gitu, itu kapan waktunya? Ini karena kalau ada kapan waktunya, kita kan sekarang tahun berapa? Kalau tadi waktu UK 2020, ini sekarang 2020. 2022. Oh 2022, berarti 2 tahun lagi apa persiapannya? Kan nggak mungkin kita langsung pesen tiket langsung berangkat, pasportnya kan nyiapinnya 1 bulan, kan gitu. Untuk dapetin jawaban dari profesor di sana itu harus sekian bulan. Nah akhirnya kita punya persiapan antisipasi waktu, itu time bond, makanya wajib ada dalam buat cipta hidup. Begitu. Terus yang kedua harus spesifik, detail. Tadi lulus, wisuda itu bagus. Tapi kalau misalnya saya ingin menjadi orang berguna itu apa? Berguna bagi masyarakat kan banyak. Itu masih umum, belum spesifik. Jadi semua sudah spesifik, jadi sekolahnya spesifik. Menjadi guru untuk anak, guru apa gitu kan, seperti itu. Nah, karena ini juga mungkin kita salah gitu dalam berdoa kepada Allah. Okay? Kan doanya, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang berguna bagi masyarakat, nusa, bangsa dan agama. Tuh dijadikan tukang sampah. Kira-kira berguna nggak? Ya Allah, kenapa aku jadi begini? Doa baca itu bukan ya Allah, itu kan maksud aku tuh jadi orang kaya raya, orang yang dipandang terhormat, orang yang punya rumah mewah, orang yang punya mobil banyak, punya sawah banyak, yang ngomong gitu loh, seperti itu. Jelaskan itu semuanya. Karena Allah juga tergantung kepada pasangan kita. Kalau doanya juga umum, ya umum juga dikasihnya. Dan terbaiklah itulah posisi yang paling bagus buat kamu. Dengan leveling kamu seperti itu, akhirnya jadi tukang sampah. Berguna bagi bangsa, nusa, gitu. Nah makanya harus spesifik. Mau jadi hafizoh itu hafizoh berapa itu? 1 juz itu disebut hafizoh, 30 juz gitu kan, seperti itu. Mau kuliah di luar Palembang, di mana luar Palembang? Kayu Agung itu luar Palembang. Di Universitas Indonesia, itu keren. Bikin spesifik. UK itu banyak, yang college juga banyak, yang emperan juga ada di UK. Ya kan? Di universitas apa? Itu kan lebih membuat kita termotivasi, terarah gitu, seperti itu. Apa? Manchester University, jelas. Itu akan jadi mengarahkan kita menjadi spesifik. Terus apalagi yang gampang nih? Realistik. Tadi apa? Ya, soalnya tadi doa tadi nggak ada yang aneh-aneh, ngawang-ngawang. Ya kan waktu kecil saya kan suka juga bercita-cita. Di surga itu enak ya saja, enak. Tapi aku nanti mau jadi Superman aja, bisa terbang kemana-mana. Di surga bisa kata Ustaz, bisa. Di Superman jadi Batman boleh. Di surga itu. Ya kalau dunia ya nggak bisa kan, harus realistik. Measurable bisa diukur, bisa diturunkan ke dalam langkah-langkah. Membuka praktek biro itu bahasanya masih biro. Ini yang bagus misalnya gini ya.
jadi direktur Biro Potensia 2030. Kan gitu ya? Kan jelas gitu. Oke, aku jadi direkturnya di Biro Potensia, namanya tahun 2030. Itu jelas. Tadi katanya berapa? Cita-citanya wisuda tahun 2021 ya. Nah, nanti ada kendali dirinya, jadi nanti saya jelaskan. Bisa kita laksanakan semuanya. Nah, ini smart syaratnya. Sudah ada dibuat oleh kalian, ditulis, taruh di dinding, taruh depan kaca, terngiang-ngiang kita dengan cita-cita itu. Manchester United, Manchester University 2021, saya di situ. Pas dibuka lagi, kaca lagi, ada lagi itu. Oh, gawe-gawe kan 2021 ini, setahun lagi ini, mana ini? Ya, ada lagi yang lebih ekstrim ya. Selain daripada dilihat, ya, divisualisasikan. Di print oleh dia gedung Manchester University itu, ada foto dia di situ, tempel kan di atas tempat tidur. Aku ada di situ. Aku punya mobil 2021. Anak aku sudah 3, ambil. Gak bisa motor terus, bahaya menzolimi anak. Aku harus punya mobil di print, ditaruh di atas tempat tidurnya. Mobil lagi. Bahkan begitu, visualisasikan, oke? Omongin sama orang, nanti mah kita bawa mobil sendiri, kita nanti ada yang sakit kita jenguk pakai mobil saya. Kayak gitu, cerita sama orang lain. Ekstrimnya lagi malah ada lagi apa? Samperin showroom, datang ke showroom, duduk di situ. Pak, dapat cuma ada doang Pak. Tapi ada yang bukan jadi kuat. Saking dia punya mau. Ada yang ekstrim lagi apa? Bayar DP. Uang jadi berapa Pak? Uang jadinya 1 juta. Kami tunggu 1 minggu. Kalau memang 1 minggu nggak ada berita, ya sudah. Oke Pak. 1 juta dibayar lagi. Uang itu mau penumpang itu kejadian. Betul kejadian. Orang hidup. Saya menjadi peserta, dia menjelaskan. Dia masuk percetakan. Jadi Pak, kalau cuma Bapak ceritakan sama orang, Bapak tuliskan, Bapak datangin showroomnya, ini misalnya mobil misalnya ya, seperti itu. Itu belum cukup Pak. Yang Bapak lakukan gimana? Jadi saya DP Pak, sebanyak bayar DP 500.000 itu DP-nya. Mobil kan? Saya bawa DP, musim kepala saya ke showroom 2 minggu dia. Akhirnya karena tergerak ya, ada sesuatu modif dia. Pak, ini mobilnya sudah siap nih Pak. Bapak tinggal bayar 100 sekian juta. Akhirnya dia ada proyek, dia ambil dulu, ada temannya dia pinjam dulu, maaf negatif ya kalau pinjam gitu. Karena saking punya keinginan, dibayar oleh mobil itu. Oke, lunas atau dibayar lunas, dia balik. Silakan. Dan ternyata, karena ini dalam kendali dia tuh punya usaha. Nah ternyata Pak, benar Pak, saya kan biasa bermotor, saya pakai mobil. Ketika sekarang saya ketemu klien saya pakai mobil, beda penghargaan orang Pak. Itu dia sendiri ngomong dengan orang. Beda penghargaan orang Pak. Kan kalau saya pakai motor, kan saya pakai helm, itu rambut saya acak-acakan Pak. Apaknya terasa. Dia bilang seperti itu. Klien ini memposisikan, ini amatilah, bisnis lebih kecil, bong saro. Dan ketika saya pakai mobil, walaupun saya masih wangi, rambut saya masih rapi, orang lebih apresiasi. Tadi kontrak lebih banyak dapat. Begitu. Dan akhirnya saya bisa bayar Pak. Saya bisa bayar. Jadi lihat kekuatan cita-cita. Allah tergantung kepada zon hambanya. Selama itu tadi dalam kendali kita, gitu ya. Bingkai besarnya untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk sok-sokan. Seperti itu. Makanya saya sering nasihatin kan, yang belum punya rumah, cepetan punya rumah, yang bisa kerja, belum punya rumah, ambil aja loh. Tapi kan gaji aku tinggal sepertiganya lagi. Kalau rumah adalah untuk tinggal kehidupan, apalagi berkeluarga, bagi si suami gitu ya, punya istri gitu seperti itu, Allah akan cukupkan. Ya. Dulu masih pakai motor, tetapi karena di jalan juga cukup tidak aman, karena pakai motor kan sekali jatuh, meninggalnya itu karena jatuh. Kan.
Ya, untuk keselamatan, untuk mencari nafkah, ganti dengan mobil. Rezekinya selama rezeki motor akan diganti dengan rezeki mobil. Selama itu untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk menumpuk harta. Ya, mobil sudah ada, beli lagi mobil lagi, nah itu kan cerita. Seperti itu. Bukan untuk pakai ibadah, nak sok-sokan, pamer mungkin. Sekarang pakai mobil ini, besok pakai ini, itu udah banyak. Tapi kalau untuk memenuhi kebutuhan primer, Allah akan cukupkan. Apalagi saya misalkan dulu punya anak 3. Saya, istri saya, anak saya. Masya Allah, kalau sudah hujan gerimis, itu kan jalan licin. Kenapa nggak meninggal semua itu nanti kalau jatuh? Berdosa saya sebagai seorang ayah, sebagai pemimpin keluarga, minta sama Allah, usaha dengan kuat cita-cita yang kita bikin, punya mobil. Untuk apa? Bukan sok-sokan, untuk supaya mereka jalan bisa selamat. Untuk saya kerja, saya bisa selamat. Begitu tujuannya, Allah akan kasih. Ya? Makanya penuhi syarat smart. Ya? Lalu tulis, taruh di tempat-tempat yang strategis, ceritain sama orang. Makanya saya ambil bikin AD_presiden. Ya? Tahu ya maksudnya apa? Supaya ini kalian bahwa saya akan jadi presiden. Seperti itu. Kan kalau cita-cita kan harus tinggi. Gantungan cita-cita harus tinggi, bintang di langit. Nggak dapat bintang di langit, dapat bulan sudah tinggi. Tapi sekarang nggak bilang cita-cita harus tinggi langit-langit. Setinggi apa? Makanya cita-cita harus tinggi makanya. Ada yang jangka pendek memang, ada jangka. Saya nggak jadi presiden, jadi menteri SDM, jadilah hebat kan? Ya kan? Menteri SDM, Kemas Profesor Kemas Muhammad Adi ini SDM, seperti itu. Nah, nanti kalau saya ada kampanye presiden, tolong juga tim sesnya. Jadi yang baru masuk ya, harus punya cerita gitu. Smart, tulis 3 deh, coba yang datang ya. 3 buat cita-cita. Harus ada waktu, harus ada spesifik detail apa, ngapain, kapan, itu bisa dikerjain, nggak ngawang-ngawang, nggak berharga, konkret. Bingkainya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harus ada. Ini yang pertama. Jadi arah kita kan jelas ya. Ketika pemimpin tidak punya cita diri, nggak punya cita-cita, dia nanti akan serba ragu, tidak berani ambil keputusan. Pelin-pelan, tidak bisa jadi pegangan, ikut-ikutan, tidak punya pendirian. Nah, ini karena nggak jelas tadi arahnya mau kemana. Ini kacau nih kalau jadi pemimpin yang begini. Dimulai dari dia sendiri pribadi nggak punya yang mendidik jadi apa? Tadi S2. Ini mau sekolah lagi S2 ya berarti Ustaz Masli ya. Tadi apa? Mau S1 tapi beda jurusan. Ini kan arahnya udah jelas. Kalau udah begitu kan dia ada tawaran apa untuk apa misalnya, kalau nikah sih terima aja ya. Ini bagus juga kan perempuan juga. Yang nggak sesuai dengan dirinya dia akan juga nafikan, dia akan fokus kepada apa yang dia. Orang ini punya pendirian, orang ini punya pegangan, orang ini punya keputusan. Bagaimana bila Anda punya pemimpin yang serba ragu, timpang dan suka ikut-ikutan? Ada kan pemimpin seperti itu? Apa yang terjadi dengan organisasinya tuh? Kalau orangnya seperti itu, nggak jelas, berubah-berubah, gitu, nggak punya pendirian, nggak punya prinsip dia pada giliran pemimpin, susah. Karena itu ternyata dimulai dari dirinya sendiri nggak punya konsep, gitu, nggak punya cita-cita. Ini bahaya. Nah kalau kita secara pribadi sudah punya tujuan, punya cita-cita, maka ini akan berpengaruh terhadap anak buah kita. Kalau kita menjadi pemimpin orang banyak. Apa? Kita punya arahan yang jelas untuk tim kita. Nyaman anak buah kita karena percaya dengan kita. Ya, percaya dengan kita. Kalau dengan Pak Ade aman lah, panitiaan pasti sukses. Karena kita punya sesuatu yang perlu kita pertahankan dan kita kerjakan pada kita. Berani, cepat dan konsisten mengambil keputusan sehingga disegani. Jadi kalau secara pribadi kita sudah lemah, maka kedua juga lemah. Nah tolong Ustaz sama Bunda, teman-teman semuanya, perbaikilah cita diri yang smartnya.
harus ada dan diperbaiki. Ini contoh orang yang punya tujuan. Ya. Analoginya adalah aplikasi apa nih? Grab. Ada OVO misalnya. Tentukan dulu, buka dulu aplikasinya, lalu dia tentukan arah mau kemana, kan gitu ya. Tujuannya mau kemana, habis dari situ dia pilih rute yang paling cepat, kan gitu ya. Lalu dia dapat roadmap-nya, sampailah dia dengan tujuan dia. Itu contoh. Lalu yang kedua, bekal sebagai pemimpin untuk diri kita sendiri dulu. Pertama tadi apa? Cita. Jadi kedua adalah kendali diri. Ini perlu sebagai seorang pemimpin untuk diri sendiri dan jelas juga nanti pemimpin untuk orang banyak. Kendali diri itu ada dua. Ada kendali eksternal, ada kendali internal. Ya. Kendali diri eksternal, kendali diri internal. Yang bagus sama? Yang diharapkan. Oke, kita jelaskan. Kendali diri eksternal adalah menempatkan hal-hal di luar dirinya sebagai penentu penyebab utama atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Dia tergantung kepada faktor eksternal. Tergantung kepada hal-hal di luar dirinya. Nah, permasalahannya hal-hal di luar dirinya itu bisa baik, bisa tidak baik, dan dia terpengaruh oleh itu. Orang yang punya kendali diri secara internal. Henry Satriago lumpuh sejak remaja akibat terserang kanker. Okay. Memupus harapan untuk mendaki banyak gunung karena dia orang pencinta alam. Sempat mengurung diri di kamar, manusiawi yang namanya kecewa, gitu ya. Manusiawi terpengaruh dengan eksternal itu sangat wajar. Tapi dia bangkit dengan target untuk menjadi yang terbaik. Akhirnya tercapai, dia menjadi pemimpin di perusahaan multinasional General Electric Indonesia. Ini perusahaan termasuk perusahaan top terbaik dunia. Okay. Ini karir dia. Dan dia nggak bisa digerakkan kakinya. Dia kemana-mana pakai kursi roda. Dia nggak terpengaruh dengan cemoohan orang, nggak terpengaruh dengan omongan orang lain. Dia move on dengan target-target mimpi-mimpi besar. Dieksekusi oleh dia. Internal driving force. Bahasa motivasi itu, ya, kendali eksternal itu namanya external driving force. Kalau kendali diri internal driving force. Teman-teman semuanya hati-hati dengan faktor eksternal. Tapi kan ada juga faktor positif dan eksternal. Ada apa? Ceramah. Ini ceramah. Pelatihan, ya, tausiah. Nah, permasalahan pertanyaan saya ketika tengah malam kalian sedang bersedih, itu ceramah hadir nggak di tengah-tengah kita? Nggak bisa. Nggak bisa hadir. Ya, setiap waktu eksternal. Yang kita butuh adalah internal driving force, dari diri internal, motivasi dalam diri kita sendiri untuk mau bisa bangkit. Khususnya dengan diri kita sendiri, dengan pikiran positif kita. Ya, mungkin beginian nggak akan lama. Toh badai pasti akan berlalu. Jadi akhirnya kita bisa move on. Gitu. Kita bersyukur cuma bikin orang layak sampai begitu. Jangan larut Jangan jadi orang yang kufur nikmat kan gitu. Gaji cuma 10 juta. Kecil sekali 10 juta. Jadi orang lain 100 juta. Saya cuma 10 juta. Loh, kalau nggak syukurnya kecil, nggak akan alokasi yang banyak. Ini aja lah, alhamdulillah orang lain nyari uang 500.000 sampai mengorbankan hati dia. Saya dapat 10 juta ini, alhamdulillah dong. Bicara dengan dirimu sendiri, gitu. Ketika kita sendirian, nggak ada HP ketika itu, nggak ada orang. Coach Mas Ade berkata, nggak akan ada setiap saat. Quote hari ini, gitu kan? Nunggu quote hari ini dari websitenya www.citroban. Makanya perlu dibantu. Yang namanya kendali diri internal. Makanya kalau kendali internal diri ini bagus, kita akan menjadi orang yang take responsibility. Kita akan menjadi orang yang mau ambil tanggung jawab terhadap apa yang terjadi dengan kita dan tim kita. Ini kan jadi bagus buat mental seorang pemimpin orang. Kita kan menjadi menyalahkan, udah bosnya orang kan. Udah, ini gara-gara kita juga kan. Karena begini. Sekarang kita gimana solusinya supaya ini nggak terjadi dan kesalahan ini bisa kita perbaiki. Itu solutif sebagai pemimpin. Kacau anak buah kalau kita gara-gara kau ini gara-gara kau semua jadi begini. Kau. Wah, udah habislah dia.
Udah gitu kata anak buah kita yang lain, ya bapak ini mana-mana guys, solusinya apa Pak? Sekarang itu udah kejadian kan sekarang, apa solusinya kita harus ambil? Jangan cuma nyari-nyari terus. Nah, kan ini nggak selesai juga. Take responsibility, ambil resiko, ambil tanggung jawab. Kita sebagai pemimpin, apapun yang terjadi dengan bawahan kita, itu adalah kita yang itu bertanggung jawab. Makanya dalam susunan kepanitiaan, penanggung jawab adalah pimpinan tertinggi lembaga. Kenapa? Karena salah satu karakter seorang pemimpin adalah take a responsibility, karena kendali dirinya internal. Pemimpin kendali diri eksternal bisa kacau. Dia ngambil risiko, dia nyalain orang. Apa? Lagi dia akan mencari banyak alasan untuk tidak dilaksanakan, untuk tidak dilakukan. Bahkan dia menghakimi. Ya. Oke. Nah, yang ketiga, citra diri. Citra diri adalah nilai kita terhadap kita sendiri. Nah, ini harus positif Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Saya punya cerita saja sebenarnya. Kalau kita bilang diri kita ini hebat, diri kita ini bisa, berkaca kita, maka diri kita hebat, diri kita bisa. Semua organ tubuh kita akan mendukung kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika kita mau sidang, ini tips buat yang mau sidang gitu. Berkacalah kalian, lalu bilang saya bisa, saya akan lulus, nilai saya A. Semua baru sudah saya pelajari, semua sampai halaman demi halaman saya bisa. Bapak Ibu mau nanya apa? Saya akan jawab sampai kepada halaman berapa jawabannya. Berkaca kepada dirinya sendiri. Maka ketika dia bilang positif seperti itu, semua otak bawah sadar dia akan merespon, meruskan kepada semua organ tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahwasanya kita memang bisa, kita pasti bisa jawab, kita mampu, kita akan berhasil, nilai kita akan A kata semua organ tubuh kita. Datang ke sidang, ternyata yang muncul, kok hatinya menjadi tenang, kok pikiran ini terbuka, kok saya bisa ngomong, kok pede angkat badan. Lalu, ya bu, baik, ingat kita ada di halaman 14 Bu, Ibu silahkan buka. Ya, apa hal ya? Apa itu termuji, gitu ya. Kalau kamu kasih baliknya adalah pada tulisanmu, itu bagus. Coba, saya pengen tahu apa yang disebut dalam ini. Oh baik Bu, yang disebut dalam ini adalah begini. Itu ada di halaman 17 paling bawah. Bukannya itu. Benar. Apa? Bukan pisau. Nanti dewek dia nih. Oh iya. Akhirnya ternyata benar kita pede, kita tenang, tapi kebalikannya ketika kita berkaca, kesiapan aku ini kurang. Caknya kayak begini, bapak itu killer kolornya, mati nih kan kita. Ketika datang sidang, aku paling gemeteran, keringet keluar, udah jago pula. Ketika kita ngomong jadi gagap, killer nih yang bapak ini mati aku, udah selesai. Jadi Allah tergantung kepada zon hambanya. Citra positif harus muncul. Contoh ketiga, ada seorang pegawai restoran. Ini penting, ini nyata. Pegawai restoran, restoran makanan, ada yang namanya dia punya namanya apa? Kalau restoran besar itu kulkasnya, gitu ya bunda, misalkan segede rumah. Pernah ya? Daging digantung gitu ya. Kita ada dapat tiket paling belakang untuk tutup tokonya. Masuklah dia beres-beres, masuklah ke dalam si kulkas tadi. Naasnya dia masuk ke dalam kulkas itu pintunya nutup. Tapi ngomong lagi cuma di DWA. Tolong sudah usaha dia kan dibuka-buka di dalam nggak bisa memang ada dulu. Tolong ada 1 jam sudah berusaha udah selesai. Cak ini dingin daging bayar beku apalagi badan aku mati aku proses ini. Ayolah mati aku proses ini. Tolong terang aku dah kering pula lah beku mati aku. Besok paginya ada petugas kan, petugas itu datang gantian di sistem pagi, datang dia beres dibukanya kulkas. Ketika dibukanya ditemukan orang yang nanti membeku di bawah. Seorang tadi yang cuman si petugas menengah itu agak bingung. Permasalahannya kulkas lagi rusak. Suhu kamar di kulkas itu 25 derajat Celcius. 25 derajat Celcius itu kalau IPA biologi itu suhu kamar. Nah ini suhunya 25 derajat kan. Jadi yang bikin dia mati itu apa? Pikiran.
hati-hati dengan pikiran kalian. Hati-hati dengan citra diri kalian. Tadi Bunda Risma gitu, udah punya cita-cita, garisnya internal, ditambah dengan husnuzon dengan diri sendiri, optimis dengan diri sendiri, positive thinking dengan diri sendiri. Insya Allah cita-cita kita akan tercapai. Kekuatan pikiran itu menentukan. Allah tergantung zon hamba di wilayah ini wilayah kita masuk. Ya. Jadi perlu yang namanya citra diri positif. Itulah modal menjadi seorang pemimpin diri sendiri dan modal menjadi pemimpin orang lain. Oke. 3 ya. 1 apa? Cita-cita. Kedua, ketiga, citra. Maka dari ini semuanya akan muncul yang namanya integritas. Apa itu integritas? Keselarasan pikiran, perasaan, dan tindakan mencerminkan integritas seseorang. Ini orang yang positif, orang yang punya cita-cita, orang yang punya prinsip, orang yang punya langkah, orang yang husnuzon dengan orang lain, husnuzon dengan diri sendiri, maka itulah integritas. Kira-kira yang muncul apa? Orang ini hebat, orang ini jujur, orang ini tepat waktu, orang ini konsisten. Itulah integritas. Oke? Jagalah integritas. Dengan menjaga integritas, maka trust dan respect akan diperoleh. Dan sebaliknya, sekali integritas rusak, maka sulit dibangun kepercayaan kembali. Ini yang dipertahankan. Teman saya pernah dapat sogokan dari orang tua siswa, ada yang melamar kerja di Akamigas, melamar jadi mahasiswa, gitu ya. Lalu dikasih uang. Wah, ini sogokan, makasih ada kalau diterima. Diterimanya oleh dia karena dipaksa kalau langsung pergi, dia lapor ke pimpinan, Bu, ini ada uang dikasih 1,3 juta. Itu dari orang ini, saya nggak terima, saya mau nggak terima, tapi dia udah pergi sebelum itu maksa sama kita. Nah, saya kembali ke belakang. Kata-kata pimpinannya apa? Ini anak jujur berarti. Nggak ada yang tahu padahal dia masih orang. Akhirnya pas muncul kepercayaan kepada orang ini. Orang ini berarti bisa itu contoh. Oke, nah yang kedua, modal kedua selain daripada 3 hal tadi, cipta, kendali, citra yang menghadirkan integritas. Yang kedua adalah kemampuan komunikasi. Oke, kemampuan komunikasi dari kita. Komunikasi itu terhadap diri sendiri kepada orang lain. Nah, seorang pemimpin seharusnya kemampuan komunikasinya untuk level first line manager, untuk level pemimpin rendah, mungkin panitiaan gitu ya. Terus middle manager itu mungkin kepala sekolah, top manager itu misalnya saya, ya, di lembaga misalnya. Maka ini skill yang harus dimiliki. Coba lihat, teknisnya lebih banyak daripada konsepnya untuk yang kepanitiaan, betul ya? Udah ngerti dia pengalaman. Konsepnya sedikit, teknisnya banyak. Kalau middle manager, itu sama aja antara teknis dengan konsepnya. Karena dia harus nerima konsep dari atasannya ke dia dan dia harus menurunkan ke bawahannya. Terus yang top manager dia harus banyak konsepnya daripada teknisnya, dia ngerti lagi konsep. Ini pemimpin. Coba sekarang posisi kalian di mana? Dia hanya akan bisa menjadi top manager, menjadi orang yang bisa mengkonsep banyak kalau dia memang sudah pernah menjadi first line manager, menjadi orang yang pernah kerja di lapangan. Makanya pemimpin itu hadir dari orang lapangan, itu yang paling bagus. Dia paham dulu bagaimana semua di bawah. Itu pernah menjadi guru, pernah menjadi panitia, pernah menjadi orang yang buka pagar, gitu. Jadi dia tahu semuanya, lalu naik dia menjadi middle manager. Dia ngerti bagaimana menjadi mengkondisikan teman-temannya dan menerima instruksi dari atasan dia. Sampai kepada dia menjadi orang yang mengkonsep. Maka konsep dia adalah konsep yang membumi, karena dia paham kondisi di lapangan, kan gitu. Yang jadi masalah adalah orang yang enggak, orang mengerti apa-apa. Sok-sokan, nah ini jadi masalah. Makanya teman-teman di Robani ya harus ikhlas ridho tadi dia bilang. Ketika nanti sama nanti diminta jadi panitia ngurusin konsumsi loh. Kamu ini kan guru, kok jadi konsumsi? Aku nih guru, kok tuh ngomongin orang tua? Aku nih guru, kok jadi panitia untuk mempersiapkan peralatan? Ini supaya kemampuan teknis kalian berhubungan dengan segala hal, berhubungan dengan sekolah, itu betul-betul mumpuni. Kalau menjadi atasan, nggak zolim kalian. Kita tahu bagaimana suka dukanya orang di bawah, tahu bagaimana mengeksekusi kerja-kerja di bawah, nggak salah keputusan dibikin. Makanya perlu dipersiapkan.
Tapi ini ada yang di garis bawah itu. Lihat kemampuan komunikasinya. Antara first line manager, middle manager, amateur manager, orang yang di bawah, yang di tengah, dan yang di bos, di atas, kemampuan komunikasinya sama apa enggak? Sama. Posisi apapun, kemampuan komunikasi kita harus sama. Ngomong kita ke atasan kita harus lapor kalau ada yang nggak bisa dikerjakan, nggak bisa dihadiri apa, harus lapor. Ngomong ke kawan-kawan kita juga harus ngomong. Jangan kita sendirian kita, nggak bisa. Umpamanya orang kita sama manusia juga harus. Kalau kita jadi atasan harus ngomong mau ke bawah, jangan ke atas doang. Gitu loh. Laporan kepada atasan bagus, ke bawahan kita nggak bagus, nggak bisa. Semuanya harus dipenuhi dan komunikasi dari level paling rendah sampai paling tinggi semuanya harus sama. Jaga nih, lemah kita kadang-kadang di komunikasi. Secara organisasi komunikasi itu adalah apa? Rapat, rutin, efektif. Yang pemalu akan keluar omongannya dalam rapat, rutin, efektif. Yang banyak ngomong akan terbatasi dalam rapat, rutin, efektif. Yang punya banyak ide akan tersalurkan kemanfaatan dalam rapat, rutin, efektif. Yang mau cari muka akan terbatasi cari mukanya dia ketika ada rapat, rutin, efektif. Yang susah keluar ide, yang cuma taunya kerja akan juga diimbangi oleh teman-temannya ketika ada rapat, rutin, efektif. Makanya rapat rutin efektif wajib teman-teman semua dalam organisasi. Secara individu kita ngomong kepada atasan kita, ngomong kepada bawahan kita, ngomong kepada kawan-kawan kita itu juga wajib sebagai individu untuk memimpin diri sendiri supaya terlatih. Masih gadis-gadis biasain ngomong. Nanti ketika punya laki mungkin aja ngomong. Aku ini pendiam mama, no. Nggak punya laki, kan nggak punya menuntut dari dia. Seranjang sama dia, ya kan? Semakaran sama dia, sepiring sama dia, mau masih juga nggak terbangun. Nah sekarang kesempatan bersosialisasi, ada orang tua ajak ngomong, tapi kan harus duduk bahasa orangnya. Jangan duduk bahasanya, jangan lebay itu buat Pak, bapak ini bapak itu orang bagus Pak, Bunda ini ngomong apa ini? Jangan perlu begitu juga, ya. Dunia realita agak berbeda dari idealisme, tapi ada kan yang menjadi referensi kita, apa hati kita jaga, niat kita jaga. Lalu berlebihan juga jangan, digituin terus bapaknya ini. Pak, bapak itu anak bapak, sampai bapaknya marah. Aduh, bunda saya grogi ini bunda terus, dia terbaik dulu. Ya, jangan juga jadi kaku, jangan juga jadi kebablasan, kita jaga aja. Ya. Memang dengan bapak-bapak yang bunda-bunda ama-ama ya hati-hati, yang kalau sering lama-lama juga kan. Nah ketika ketemu ibu-ibu majulah kan gitu kan, seperti itu keluar lebih dewasa kita kadang-kadang mama kemarin ada apanya cuma saya ngomong cuma 5 item aja, tapi anak mamanya langsung lagi gini ya. Nah karena kita sama-sama ini mah ini loh mah begini lebih banyak kan begitu kan kita jaga. Tapi jangan lupa jadi problem. Karena komunikasi ini penting, ya. Terus yang ketiga, cita dan kendali diri, integritas, komunikasi. Nah, yang ketiga adalah bagaimana hubungan kerja dengan sesama rekan kerja. Ini komunikasi juga. Saya sedikit singgung saja. Nah, ini saya sedikit buka sedikit ya untuk wawasan kita. Nah, di sini sih alhamdulillah rata-rata seumuran ya. Tapi nanti akan sangat mungkin gitu ketemu dengan yang pastinya berbeda. Ini berbeda-beda nih. Itu teman-teman semuanya. Tolong nih. Atau mungkin yang di SMA IT ya, dan di Stitru ya. Kan ketemu tuh dunia kerja, mungkin kalian di dunia lain ini ada yang tua teman kerja kita dan aki-aki masih kerja sama kita bareng-bareng nih. Dan itu ada yang sudah punya anak 10 gitu seperti itu. Ada yang masih ABG gitu kerja sama bareng-bareng sama kita. Nah itu punya gaya masing-masing, tolong dipahami juga. Nggak bisa disamakan dengan kita. Mereka punya mindset masing-masing. Ya. Ada yang namanya baby boomers, ya. Ada yang namanya generasi X, ada yang namanya millennials. Kalau kalian saya tahu sih sekarang millennials semua, betul nggak? Ya. Lahir antara 80 ke sini, 80 dari 80 ke sini itu millennials. Lahir antara
65 ke 80 itu Gen X. Oke. Pertengahan dia, ini yang cewek ini mewakilinya. Nah yang kesini, yang tua ini baby boomers. Baby boomers itu ketika kemerdekaan perang dunia 2. Oke. Di bawah 45. Pampers itu tau Pampers itu zaman baby boomers. Produk baby boomers. Gitu kan? Jadi ketika habis perang Amerika, 45 menang, 400 Amerika jutaan itu pulang ke negaranya. Nah dikawinin lah semua perempuan-perempuan Amerika gitu kan. Pertumbuhan jadi banyak ketika itu. Banyak anak kecil. Nah ini tahu ini kan pengusaha kan. Banyak anak kecil gimana nih? Bikin Pampers. Pampers itu produk baby boomers. Nah yang tahun 45 sekarang lahir itu udah aki-aki. Nah itulah kakek-kakek kita. Mereka karakternya menghargai otoritas, pekerja keras karena orang prihatin zaman dulu. Makanya ceritanya zaman kakek dulu, ya Allah, beras itu kami ambil nih, kamu ini makan buang-buang, nggak benar. Itu contoh karena memang mereka begitu. Zaman-zaman kalian ini 80 ke sini itu kalau saya ini walaupun 80 lahir tapi mungkin pikirannya tahun 70-an gitu. Jadi hidup mungkin yang X, saya X. Yang ini millennials. Nah ini faktornya beda-beda. Tolong dipahami, ya. Kalau baby boomers itu tahan banting, loyal, ya, patuh, pada proses. Kalau dia karena udah tua nih dia menghargai penghargaan. Bapak ini memang disiplinian, senang dia begitu. Nah, udah berat tua begitu jangan pernah lawan. Bapak nggak ngerti teknologi sih, mana dia? Seperti itu. Memang zaman bapaknya memang bapaknya orang disiplin, memangnya kami ini tidak macam kalau ke bapak, senang dia begitu kan. Tapi bapak bubar sama kita, memang ada terbuka nih. Nah ini bapak. Nah kalau Gen X dia pertengahan, udah mulai kenal komputer kan, udah mulai kenal fisikanya ada kenal fisik, seperti itu. Tapi nggak seperti seheboh sekarang. Kita suka basa-basi aditif, independen, inginnya kehidupan yang seimbang, kebebasan, tapi dibatasi oleh tanggung jawab, karena dia pertengahan bosnya. Nah kalau yang milenial ini dia orientasinya kepada prestasi. Dia kalau bisa nggak usah ke kantor. Nah ini kan jadi contoh. Ini Robani agak sedikit konservatif juga sih sebenarnya, karena bawaan Gen X. Itu seperti itu. Kalau yang memang benar-benar ngikutin pola-pola yang milenial yang zaman apalagi yang sekarang umur belasan, itu kalau bisa nggak usah kerja ngantor begini di rumah tapi uangnya banyak, itu mereka banyak. Ya, orientasi kepada prestasi. Udah kalau di rumah dapat duit kenapa ngapain ngantor atau gitu. Ini susah juga dikendalikan. Tetapi inilah realita. Dan dia orang terbuka. Yang diharapkan adalah pemimpin menjadi patuh bukan apa. Ya. Bisa nggak jadi penting? Kalau kita kan karena rata-rata tipe X dan tipe dan milenial saya pikir satu pola. Tapi saya berharap tadi saya pagerin dengan kata berdamailah dengan keadaan. Apresiasi sistem berlaku di Robani. Robani juga punya cara untuk bisa survive dan berkembang. Maka kita yang ada di dalamnya harus ikutin polanya. Mohon maaf gitu. Nggak bisa amanopi kerjanya di rumah aja. Nggak bisa. Harus ada hadir setiap waktu. Nggak bisa Bunda Bunda Rahma kan bisa bebas gitu kan. Ya nggak bisa, kita punya aturan juga. Kadang-kadang memang nggak sesuai dengan maunya kita, namanya kerja sama orang ya, resiko. Oke. Nanti Indonesia akan diisi tahun 2045 oleh mayoritas Gen Y dan Gen Z, milenial semua. Yang baby boomer sudah pada meninggal. Nah, para pemimpin ini tolong, para pemimpin don't create followers, pemimpin yang ada pengikut, tapi mereka membuat pemimpin baru. Nah, ini materi terakhir. Kalau ini bicaranya sudah bukan lagi memimpin diri, tetapi sebagai pemimpin orang. Fungsi pemimpin itu bisa macam-macam. Bisa 1, 2, 3, 4, 5. Sebagai direktor,
direct yang mengarahkan, bisa sebagai mentor, bisa sebagai konsultan, bisa sebagai motivator, bisa sebagai coach. Coba apa bedanya? Kalau director itu menyuruh, kalau mentor menjelaskan cara, kalau konsultan memberikan tips, memberikan tips and tricks supaya bisa berhasil. Motivator menyemangati, kalau coach mendampingi. Kira-kira bagusnya mana? Sebagai pemimpin, bagusnya mana? Bagus semua, tergantung situasi dan kondisi dari anak buahnya. Kapan dia sebagai direktur, kapan dia sebagai coach, kapan dia sebagai konsultan, mentor dan motivator, ini kondisinya. Coba ditangkap baik-baik. Ini calon pemimpin-pemimpin orang yang sudah menjadi pemimpin orang. Kalau orang skillnya, pengetahuannya itu rendah, misalkan pendidikannya rendah, gitu ya, wawasannya kurang, motivatornya rendah, motivasinya untuk bekerja, gitu, etos kerjanya rendah, maka yang diterapkan adalah apa? Directive, nyuruh. Kamu ketika ini, kamu ini. Oh iya Pak, oh iya Pak, makasih Pak. Nah itu contoh. Directive, suruh. Kalau kalian motivasi salah. Jadi ya hidup ini, begini. Terus maksudnya apa Pak? Gawe aku ini apa? Nah, aku nggak ngomong jauh-jauh, salah. Kalau dia punya wawasannya luas, tahu apa yang harus dilakukan, gitu ya, tapi motivasinya sedang lagi nggak mood, nah baru boleh kita kasih motivasi. Ayo dong, bangkit. Mau sampai kapan? Udah mulai tua loh kamu ini. Oh iya ya. Kamu kan tahu yang harus kamu lakukan, iya. Kamu tunda kan? Iya. Ayo, bangkit, maju. Jangan sampai umur bertambah tapi kamu nggak naik jabatanmu. Oh iya ya. Lah berapa lama kamu di sini? Sudah 2 tahun. Nah, 2 tahun masih begini. Ayo dong, kamu kan pintar. Ya. Dan seterusnya kalau dia wawasannya luas, terus motivasinya tinggi, tinggal di coach aja, dampingin aja. Ini pemimpin situasional. Harus seperti itu, ya. Ini bekal kita ya menjadi pemimpin orang. Nah, ini kelamaan. Nah, tahapannya tadi saya bilang. Tahapan menjadi orang paling bawah dulu, habis itu jadi supervisor. Ini tanpa aku dulu aja ya. Mudah-mudahan dulu. Bahkan pemimpin akan menjadi pemimpin. Yang paling bagus adalah pemimpin yang bisa menjadikan pemimpin baru, itu yang mewariskan. Rasulullah itu seperti itu. Pemimpin udah gitu bisa belum meninggal menghadirkan pemimpin-pemimpin baru yang bahkan sampai 2/3 dunia bisa ditaklukkan, bisa dimerdekakan, bisa dibebaskan pada zaman Umar bin Khattab. Nah, gaya. Ada gaya demokratis, ada gaya otoriter, ada gaya yang bebas. Kira-kira pilih yang mana? Demokratis. Yang lain? Yang benar adalah yang paling bagus gaya apa? Demokratis ya. Yang paling bagus adalah semua gaya tergantung situasi. Kalau awal-awal otoriter, semakin sistem makin rapi maka demokratis. Makin rapi lagi, bebas sudah. Sendiri-sendiri nafsi-nafsi. Kamu di sana, saya di sini. Nggak saling kenal kita. Tapi perusahaan kita menghasilkan laba sekian triliun. Gitu ya? Kan begitu. Satu ada di Pelaju, satu lagi Prabu Muli, nggak saling kenal. Rekrutmen juga nggak setegoran. Gitu kan seperti itu, proses rekrutmen. Tetapi atas nama satu perusahaan mereka menghasilkan keuntungan.